Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan dan yang saya banggakan teman-teman baik kelas 7D. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karenanya kita bisa melihat ya video kami tentunya di kelompok 12, dan tak lupa sholawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismi Nur Aizah dengan NIM 1212020124 dan rekan saya Muhammad Arif Rahman dengan NIM 1212020152. Di sini kami akan memaparkan presentasi hasil dari diskusi kami mengenai pengembangan bahan ajar PAI di SMA. Nah, sebelum itu, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu pendahuluannya. Bahwasanya pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam di SMA yang sistematis dan komprehensif sangat penting untuk sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran PAI. Kemudian kami juga menggunakan metode atau cara penelitian kami menggunakan tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini mengidentifikasi literatur terkait dengan buku, kemudian jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Kemudian kami juga akan membahas mengenai berbagai subtema meliputi melakukan analisis kurikulum PAI di SMA, kemudian mengidentifikasi karakteristik peserta didik di SMA, kemudian mengkaji kebutuhan guru dalam proses pembelajaran di SMA. Tentunya materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan melakukan analisis kurikulum PAI di SMA. Tentunya sebelum mengembangkan bahan ajar itu sendiri, guru atau pendidik itu harus memahami kurikulum yang sedang atau yang ada gitu, yang ada di SMA. Bahwasanya prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mencakup berbagai aspek termasuk relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI di SMA meliputi perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, aspek filosofisnya, kemudian psikologisnya, sosial budaya, politik, membangun negara, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian pengembangan kurikulum PAI di SMA dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Nah, itu merupakan subtema yang pertama. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudara Arif Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai yaitu mengidentifikasikan karakteristik peserta didik di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, untuk karakter peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA itu meliputi berbagai aspek ya, teman-teman, seperti kemampuan dasar, kognitif atau intelektual, latar belakang kultural lokal, serta status sosial, minat, dan kemampuan awal peserta didik. Karakteristik peserta didik juga ini mencakup aspek etnik, kultural, dan jiwa kesepenuhhatian. Dan tentu saja mengenai pemahaman yang baik. Nah, adapun untuk mengkaji kebutuhan guru di sekolah menengah atas terkait pengembangan bahan ajar, tentu saja kebutuhan ini mengharuskan strategi pembelajaran, kebutuhan akan sarana dan prasarana, serta kebutuhan yang akan dilakukan pelatihan keterampilan terkait teknologi. Karena di era digital sekarang banyak menggunakan teknologi-teknologi yang praktis dan efisien dalam pembelajaran. Guru juga membutuhkan variasi model pembelajaran, fasilitas, media, dan pelatihan keterampilan terkait teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring dan secara optimal tentu saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif Rahman yang telah memaparkan mengenai identifikasi dari karakteristik peserta didik di SMA, kemudian mengkaji kebutuhan guru dalam proses pembelajaran di SMA. Tentunya ini adalah hal penting dalam pengembangan bahan ajar di SMA itu sendiri. Nah, itulah hasil pemaparan materi, bahwasanya kita tarik kesimpulan nih, teman-teman. Manfaat yang diperoleh baik oleh guru maupun peserta didik dari bahan ajar yang berkualitas dan efektif, kemudian penekanan pada kebutuhan akan bahan ajar yang menarik, mudah dipahami, dan komprehensif adalah relevan dalam konteks pendidikan PAI, di mana materi pembelajaran seringkali bersifat abstrak dan membutuhkan pendekatan yang kreatif. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa penggunaan bahan ajar yang baik dapat mempengaruhi motivasi dan pemahaman peserta didik serta memudahkan guru dalam penyampaian materi. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi pengembangan bahan ajar di SMA, terutama dalam mata pelajaran PA. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton atau menyimak materi dari kelompok 12 ini. Dan saya, khususnya saya dan teman saya, um, meminta bahwa takutnya ada salah-salah kata atau kurang memahami apa yang kami jelaskan. Boleh teman-teman nanti bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya Ismi Nur Aziza selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.